pahalanya mengalir luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dibagikan atau apa yang tershare, bahwa pada subuh ini kita akan mencoba mendiskusikan, membahas sedikit berkenaan tentang riba. Ini tema yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngerinya karena menyangkut banyak orang. Sedapnya kalau nggak dibahas luar biasa bahayanya. Maka insya Allah pada subuh hari ini saya buat sesingkat mungkin, karena terus terang saya sampai saat ini pun masih belajar. Saya saat ini masih menempuh program S3 dan masih belajar bab tentang ini. Di S1 S2 juga masih belajar. Sementara diminta sama takmir bahas riba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh, itu tantangan yang luar biasa. Tapi insya Allah kita coba bahas pelan-pelan. Kenapa sih pentingnya kita tahu apa itu riba? Nah, tiap hari kita berdoa, betul tidak? Dari bangun pagi kita berdoa. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Doa terus yang kita panjatkan kepada Allah. Masuk masjid kita berdoa. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmat-Mu. Dalam sholat pun kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi juga kunut kita berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Doa terus. Sebelum tidur nanti malam pun kita berdoa. Jadi doa dari pagi sampai malam itu berdoa terus kita. Tapi bagaimana rasanya kalau ternyata doa yang kita panjatkan dari pagi sampai malam, yang kita panjatkan, bahkan ada yang bangun tengah malam menangis minta doanya dikabulkan oleh Allah, ternyata doanya pending atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkaranya? Perkaranya ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ini pentingnya kita belajar tentang fikih muamalah. Dan ini masih jarang dibahas oleh para ustadz-ustadz kita. Jamaah masjid-masjid kebanyakan membahas tentang bagaimana fikih ibadah, bagaimana sholat kita. Betul, bagus. Akan tetapi jarang yang membahas apakah pekerjaan kita itu sudah halal. Apakah isi dompet kita itu sudah sesuai dengan syariat. Ini jarang dibahas. Oke, kenapa doa kita tertolak? Kenapa doa kita pending? Ternyata karena ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam hadis Muslim nomor hadis 1015 dikisahkan ada orang bajunya lusuh, mukanya kusut, berdoa pagi siang malam, berdoa mengangkat tangannya di tengah gurun pasir yang panas. Bayangkan coba, mengadahkan tangannya ke atas berdoa, ya Allah, banyak permintaannya dia minta, tak satu pun yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malbasuhu haram, pakaiannya dia beli dari harta yang haram. Jadi walaupun pakaiannya dipakai ke masjid, walaupun pakaiannya bahkan dicuci dengan pakai bismillah,
Tapi kalau sudah dibeli dengan pakai yang haram, maka hasilnya pun haram. Berdoa dia, mengangkat tangannya di tengah gurun pasir yang panas. Ya Allah, kabulkan permintaanku ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan permintaanku ini ya Allah. Tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haram, makanannya pun makanannya haram. Bahkan luar biasanya kita kalau jadi kepala keluarga, kita bahkan memberikan makanan kepada anak istri kita itu dari sesuatu yang haram. Jadi walaupun kita berdoa di akhir-akhir setelah sholat, ya Allah berikanlah keturunan yang soleh, ini akan terganggu karena ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh anak dan istri kita. Makanya para ulama mengatakan, jikalau ada anak yang tidak mendengar, jikalau ada anak yang susah diatur, jikalau ada anak yang tidak mau dikasih tahu sama sekali, perhatikan, pernah tidak kita memberi makanan yang haram masuk ke dalam tubuh anak kita? Karena ini mempengaruhi. Wa masyrabuhu haram, makanan belinya haram, minumannya pun dia beli dengan haram. Hadisnya mengatakan, wa kaifa yustajaba da'wah, lantas bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doa kita? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik. Inilah kenapa pentingnya permasalahan harta ini luar biasa, Bapak Ibu. Karena Rasulullah pernah mengatakan, kalau umat itu ada cobaannya masing-masing. Kemudian cobaan di umatku, kata Rasulullah, itu cobaannya harta. Coba lihat betapa banyak orang sebelum dikasih harta ibadahnya luar biasa. Kemudian setelah dikasih harta sudah mulai lupa sedikit demi sedikit. Maka inilah cobaan terberat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk juga jabatan, harta itu termasuk daripada jabatan. Baik, itu pendahuluan. Sekarang kita bahas apa itu riba. Ulama sepakat, riba itu masuk daripada harta haram. Oke? Dan bagaimana konsekuensinya kalau harta haram masuk ke dalam tubuh kita? Maka konsekuensinya doa yang terus kita panjatkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan riba. Nah, baik jamaah, mungkin terlihat saya buat ada yang riba, ada yang bukan riba. Terlihat ya, yang jauh bisa agak merapat biar terlihat. Oke. Yang bukan riba. Yang riba dulu, yang riba. Jadi riba terbagi menjadi dua. Sebenarnya banyak. Riba terbagiannya itu banyak. Tapi saya buat sesingkat mungkin dan semudah mungkin. Jadi riba itu dua saja. Yang pertama namanya riba yang ada di dalam pinjaman. Jadi kata kuncinya pinjaman. Kita lihat yang paling bagian sana yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan riba. Jikalau ada orang minjam uang, kembalinya lebih, disyaratkan di awal, maka itu yang dimaksud dengan riba. Singkatnya seperti itu. Ada orang, saya pergi ke Ustadz Kamal. Ustadz, saya mau beli motor. Oh iya, butuh berapa? Saya butuh 15 juta. Ustadz Kamal ngomong, ya sudah, ini saya kasih 15 juta, tapi ingat. Ingat, kalau kembali iya 3 juta lah. Atau yang kembali 4 juta, 5 juta, maka ini masuk kategori riba pinjaman. Paham ya? Syaratnya dipersyaratkan.
Ada juga orang yang sudah ngaji. Nah, yang sudah ngaji. Jadi kalau yang belum ngaji, kalau dia ngomong nggak boleh. Yang sudah ngaji dia pakai isyarat. Saya datang ke Ustaz Kamal. Ustaz pinjam uang 10 juta. Oke, karena sama-sama sudah ngaji, katanya, biar tidak terkena riba, enggak boleh diomongkan, cuma pakai isyarat. Berapa? Tapi ingat, itu sama saja tidak boleh. Dia mengisyaratkan ada penambahan. Itu tidak boleh. Maka masuk yang pertama, kalau pinjam 10 juta, nih hati-hati, rentenir. Atau kalau kita punya uang, kita pinjamkan ke teman kita, nih hati-hati. Kalau yang tidak tahu ya tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Maka adalah sekian menyesal, kenapa aku datang pengajian ini ya? Kalau aku tidak datang pengajian nih, tidak tahu aku kalau itu riba. Kalau tidak tahu kan tidak apa-apa. Oke, riba pinjaman. Pinjam 10 juta, disyaratkan kembali 2 juta, maka 2 jutanya ini termasuk riba. Nanti kita bahas kenapa bisa ngeri. Riba itu bisa ngeri, nanti kita bahas akhir-akhir. Kita tahu dulu jenis-jenis riba. Ini riba pinjaman. Oke, itu tidak boleh, akan tetapi ada tambahan yang boleh. Contoh, saya pergi ke Ustadz Kamal. Ustadz, saya pinjam uang. Oke, kata Ustadz Kamal, saya pinjamkan 10 juta. Tidak ada syarat apapun. Ustadz Kamal nggak bilang kembalikan nanti 5 juta lebihnya. Saya juga tidak bilang saya nanti akan kembalikan 5 juta. Tidak ada syarat apapun. Jadi Ustadz Kamal ikhlas minjamkan 10 juta. Oke, saya pakai uang 10 juta. Ketika pengembalian saya kasih 10 juta, lantas kemudian saya tambah 5 juta. Ini riba apa tidak? Ini riba apa tidak? Tidak riba, bahkan sunnah. Karena apa? Tidak dipersyaratkan di awal, itu kuncinya. Kalau yang mempersyaratkan di awal, riba. Tapi jangan juga bilang begini, Ustadz Kamal saya datangi pinjam uang, langsung bilang Ustadz Kamal, oh iya, ingat-ingat sunnahnya ya. Ingat-ingat sunnahnya ya. Oh, ini tidak boleh. Sama saja mensyaratkan. Ya. Nah, jadi ada kisahnya Rasulullah SAW di dalam hadisnya pernah pinjam unta. Ya, unta, saya lupa umurnya, umur berapa dia pinjam unta. Kalau kita pinjam unta otomatis kan bertambah dia. Umurnya yang mungkin 2 bulan bertambah 3 bulan, 4 bulan. Singkat waktu datang orang ini yang punya unta, minta kembali untanya. Rasulullah, saya minta kembali untaku. Oh, kemarin berapa bulannya? Oh, 6 bulan kayaknya Rasulullah. Oke. Langsung dia suruh sahabatnya pergi carikan unta yang di belakang. Cari yang 6 bulan. Tidak ada ya Rasulullah. Adanya yang lebih. Apa kata Rasulullah? Ya sudahlah. Itu dikasihkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna khairakum ahsanukum qada'ah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk mengembalikan utangnya. Makanya ini sunnah orang yang mengembalikan lebih, tapi syaratnya jangan sampai disyaratkan di awal. Paham ya? Jadi ini tentang pinjaman. Oke, kita lanjut. Apa contohnya? Contohnya nih, mohon maaf nih, itu yang umum-umumnya koperasi pasar, pinjam 300.000, kembali 500, dicicil tiap hari 20. Masuk riba tidak? Masuk. Karena pinjam uang kembali lebih. Oke. Jadi uang ini tidak boleh bertambah, tidak boleh. Karena dia bukan sebagai komoditas, karena dia bukan sebagai karena dia sebagai alat tukar, tidak boleh dijadikan objek usaha, tidak boleh. Apalagi contohnya bunga kredit. Ini kalau mau
Kalau mau dibahas lebih jauh ini ngeri-ngeri sedap juga saudara. Ya gitulah, deposito. Kalau ada yang punya uang banyak, dimasukkan ke bank, tiap bulan dapat bunga, nah itu riba. Jangan juga ngomong alhamdulillah Ustaz, tiap bulan aku di rumah diam aja dapat aku berapa persen. Nah ini hati-hati, ini hati-hati. Nah, sebenarnya ulama masih berbeda pendapat, akan tetapi kalau hal-hal ini kita ngikut sama DSN lah, Dewan Syariah Nasional, MUI yang sudah memfatwakan hal-hal ini. Nanti kita bisa lanjut ditanya jawab lah. Jadi seperti itu, yang penting kita tahu dulu konsep dasarnya pinjaman seperti apa. Oke. Kemudian itu ya, yang pertama riba pinjaman. Selanjutnya ada riba di dalam jual beli. Ini yang kedua. Ini lebih kepada kalau yang main saham ini. Main saham, trading forex. Aduh. Cryptocurrency. Aduh. Saya pernah ditanya tentang ini, saya jelaskan hampir 3 jam. Enggak paham, Pak. Nah, kalau sudah hatinya terpaut sama uang itu ya susah. Oke, bagaimana rumusnya? Jadi riba yang ada di dalam jual beli, ini pembahasan susah memang, ini mohon maaf kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Jadi pinjaman agak mudah lah ya, rentenir gitu-gitu tuh mudah. Yang ini agak susah. Jadi ada syarat-syarat tertentu ketika kita mau menukarkan sesuatu. Yang pertama contoh, kalau kita menukar uang dengan uang, syaratnya itu harus tunai dan harus sama nominalnya. Yang banyak terjadi nih kalau ketika lebaran tukar 100.000, uang kecil kita dapat berapa? 90.000. Ini masuk kategori riba. Ya, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Makin nyesal aku datang ke pengajian ini. Nah, jadi gitu. Yang kedua, rupiah ketemu dengan dolar. Ini usaha money changer ini. Usaha money changer. Kalau dia berbeda jenisnya, syaratnya cuma satu, tunai. Jadi kalau money changer harus dia tunai. Walaupun dia ambil untung tidak apa-apa. Tapi kalau yang rupiah ketemu rupiah, tidak boleh ambil untung. Karena tidak boleh diperjualkan sebenarnya uang itu. Oke. Yang ketiga, umum ini. Kalau kita beli kan begitu, uang ketemu barang. Kalau uang ketemu barang, boleh tidak tunai, boleh ambil untung, boleh tidak sama nominalnya, karena memang jual beli. Ini yang dimaksud dengan riba jual beli. Nah, ini kaitannya sama saham, forex, trading dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian pasar uang, pasar modal ini. Nah, baik, ini jarang dilihat di masyarakat, tapi yang sering dilihat di masyarakat itu kalau mau mendekati lebaran, jasa tukar uang. Kalau uang ketemu uang, kuncinya cuma satu, harus tunai, nominalnya sama. Jangan sampai tidak sama. Kalau tidak sama, berarti di situ masuk kategori riba jual beli. Paham? Insyaallah. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya lagi. Oke, yang pertama utang. Oke, akadnya utang piutang. Kalau akadnya titipan tidak termasuk. Jadi murni utang. Minjam, kembalikan utang, nah itu berarti bisa masuk kategori riba dan tidak boleh ada kelebihan di situ. Oke, misal si B memberi tambahan kepada A dengan syarat tadi harus ada tambahannya. Maka kalau harus syaratnya ada tambahan, maka masuk kategori riba. Kalau tidak ada, maka tidak masuk dan tidak dihukumi riba. Utang ya. Kuncinya satu, syarat. Kalau disyaratkan di awal riba. Kalau tidak disyaratkan kemudian kasih tambah, sunnah. Nah, kuncinya seperti itu. Yang kedua, ciri-cirinya uang. Minjamkan uang.
Kalau sudah kita pinjamkan uang kemudian kita berharap kembali, riba. Bagaimana kasusnya kita pinjam motor, kemudian orangnya bilang, ingat ya bensinnya dikasih penuh. Riba apa tidak? Ayo. Kan banyak kan gitu ya. Pinjam motormu dulu, iya bensinnya kasih penuh, pertamax, pertamax gitu. Ini riba apa tidak? Tidak, karena bukan uang. Oke? Karena bukan uang. Ini barang. Kalau barang bisa masuk akadnya sewa. Makanya kalau di bank syariah dia tidak memberikan uang, memberikan barang. Walaupun prakteknya nanti uang, tapi akadnya nanti murabahah bil wakalah. Panjang nanti penjelasannya. Kalau di yang lainnya akadnya cuma satu, akad utang dan uang langsung tertransfer. Uang. Kalau yang kerja di bank ini pasti paham ya. Uang tertransfer sudah dipotong dan lain sebagainya. Nah inilah yang dimaksud dengan riba pinjaman. Oke? Kemudian tambahan menjadi syarat di awal. Nah ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau dia meminta syaratnya di awal sudah masuk itu. Beda dengan bagi hasil nanti. Oke, selanjutnya investasi tapi tak mau tanggung resiko, riba juga. Dia punya uang banyak, diinvestasikan ke bank, ya sudah diputar sama bank, dapat terus dia per bulan. Nah ini juga masuk kategori riba. Kalau orang mau bisnis berarti dia harus siap untung dan rugi. Kalau di dalam bisnis itu sama partner bisnis ya harus siap untung bersama dan rugi juga bersama. Kalau ada orang diminta jadi donatur umpamanya investor, kemudian dia menargetkan aku per bulan 20%, nah ini bisa masuk juga kategori riba karena tidak bisa dipastikan untungnya berapa dia per bulan. Oke, seperti itu. Nah, baik, ini yang kontemporer. Ini permasalahan pembahasannya ini panjang sekali. Bunga bank konvensional seperti apa? Ini kontemporer. Walaupun ulama-ulama sudah banyak yang menjelaskan. Jadi produk-produk konvensional, mohon maaf, seperti pembayaran bunga kredit, kita simpan uang di situ, itu menurut fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu masuk kategori riba. Oke. Kemudian lembaga leasing. Oke. Leasing juga seperti itu. Kemudian rentenir, pinjol. Nah, yang lagi tren ini lagi pinjol. Pinjaman online, pinjam 5 juta, tiba-tiba disuruh kembali 15 juta. Ini pinjol. Sudah itu di di-share lagi data-data kita dan lain sebagainya. Operasi dan lain sebagainya. Ini bisa kita tanya jawab berkaitan dengan itu. Nah, kita ke sini. Kenapa saya sudah jelaskan tentang kategori riba, jenis-jenis riba. Sekarang kita lihat kenapa riba itu bisa ngeri betul, ngeri banget. Yang pertama, masuk dari 7 dosa besar. Jadi 7 dosa besar masuk riba. Yang pertama, syirik kepada Allah, dosa besar. Yang kedua, sihir, dukun, dosa besar. Datang ke dukun, percaya sama dukun, dosa besar. Yang ketiga, membunuh orang tanpa sebab atau tanpa yang dibenarkan, dosa besar. Nah, yang keempat, aklur riba, makan riba, masuk dosa besar. Yang kelima, makan harta anak yatim, dosa besar. Dan juga yang lari dari medan perang, dosa besar. Dan yang terakhir, menuduh wanita berzina yang baik-baik, itu juga masuk dosa besar. Ada aklur riba di situ. Ada makan riba termasuk dosa besar. Jadi waktu Nabi diisrakan, Isra Mi'raj itu diisrakan, ketika di neraka melihat ada gerombolan orang yang perutnya besar, bukan yang buncit-buncit ini bukan.
Perutnya besar. Ditanya sama Rasul, malaikat Jibril itu siapa? Kenapa orang itu? Ternyata di dalam perutnya ada ular. Pas dilihat, dijelaskan sama malaikat Jibril, itulah orang yang semasa hidupnya makan riba. Jadi perut besar, di dalamnya ada cacing. Oke, selanjutnya diperangi Allah dan Rasul. Coba, kira-kira kalau kita perang sama manusia masih mungkin kita bisa menang? Kalau sudah ditanya siapa siap perang tidak, lawan siapa? Allah dan Rasulnya, bagaimana kemungkinan menangnya itu? Tadi dibacakan sama imam kita juga ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Bagaimana kalau orang yang tidak mau tinggalkan? Fa in lam taf'alu, jikalau engkau tidak mau meninggalkan tapi engkau tahu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, ketahuilah engkau akan diajak perang oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini kalau sudah diajak perang sama Rasulnya, bahkan ada ulama yang mengatakan satu-satu dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran ditantang langsung sama Allah dan Rasulnya, yaitu dosa riba. Saking ngerinya dan luar biasanya. Selanjutnya dilaknat lagi sama Rasul. La'ana Rasul akilar riba. Allah Rasul melaknat orang yang memakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa katibahu, orang yang mencatat. Wa syahidaihi, orang yang menjadi saksinya. Wa qalahu sawa, semuanya dilaknat oleh Rasul. Ngeri. Makanya ada temanya tuh, riba itu ngeri banget. Yang ngerinya nih, yang lebih ngeri nih, seperti dosa menikahi ibunya sendiri. Menikahi ibunya sendiri otomatis zina, zina besar. Begitulah dosanya riba. Nih, riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Nih, yang selanjutnya lebih dahsyat dari 36 perempuan pezina. 36 perempuan pezina dibandingkan 1 dirham uang riba, lebih berat ya 1 dirham uang riba dibandingkan 36 wanita pezina. Itu luar biasa. Nah, selanjutnya bangkit dengan kondisi gila. Tadi juga dibacakan tadi sama imam kita, alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Pada saat dibangkitkan nanti dia tidak mampu berdiri kecuali berdirinya orang yang kemasukan setan, berdirinya orang yang gila. Ketika orang yang gila kemasukan setan duduk berdiri, itu sempoyongan. Ibnu Katsir mengatakan juga seperti itu dalam tafsirnya, bahwa dia tidak bangkit kecuali sempoyongan dalam keadaan gila. Jadi ketika di padang mahsyar dilihat nanti yang sempoyongan tidak jelas jalannya, berarti itu bisa masuk kategori orang yang makan duit riba. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kita membahas singkat konsep dasar lah ibaratnya terkait tentang riba, konsep dasar. Sebenarnya kalau dikaji lebih jauh masih panjang ini. Bagaimana hukumnya GoPay, bagaimana hukumnya Dana, link aja syariah, kemudian juga panjang ya. Kalau kajian-kajian fikih muamalah ini dia panjang ya. Dia akan berkelanjutan terus-menerus. Tapi setidaknya kita paham dulu kata kunci riba dan konsep dasar riba di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Siapa? Kita dulu. Oh iya, silakan. Ini jeruk makan jeruk ini gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kaidah fikihnya itu kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Segala pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberikan itu riba. Itu. Kemudian bagaimana ketika kita meminjam? Syaratnya harus ada jaminan. Pertama, di dalam Islam diperbolehkan adanya jaminan. Boleh. Ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana kejadian yang akan terjadi, jaminannya boleh. Tapi dijelaskan jaminan ini hanya bisa digunakan ketika peminjam tidak mampu lagi membayarnya. Itu kata kuncinya. Misal, saya jaminkan BPKB motor, minjam 20 juta sama Ustaz Kamal. 3 bulan, 5 bulan saya tidak mampu bayar. Maka ini baru bisa bergerak ketika saya tidak mampu bayar, akhirnya ini dilelang. Dan lelangnya hasilnya tidak semuanya juga miliknya Ustaz Kamal. Dilelang, kemudian anggaplah utang saya sisa 10 juta. Dilelang masih laku 15 juta. Maka 10 juta nutupi utang Ustaz Kamal, 5 jutanya kembali kepada saya. 1. Boleh tidak barang jaminan itu digunakan? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jaminkan sawah, kemudian sawahnya yang dikelola adalah yang memberi pinjaman, itu tidak boleh. Karena barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Akan tetapi bisa memungkinkan untuk digunakan. Caranya seperti ini. Menggunakan 2 akad. Akad pertama, akad pinjaman, diselesaikan dulu tuh. Berapa pinjam? Saya pinjam Ustaz Kamal 20 juta. Oke. Saya jaminkan motor. Oke. Selesaikan dulu akadnya. Selesai, tanda tangan kontrak, tanda tangan hitam di atas putih, selesai. Kemudian setelah selesai, buat akad yang baru. Akadnya meminjam motor ini. Itu diperbolehkan. 2 hal yang terpisah. Oke? Itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau akad menjadi satu, itu tidak boleh. Ustaz, kok bahasnya akad-akad terus? Iya, karena yang menjadi kunci di dalam transaksi itu akad. Makanya sering saya katakan, apa bedanya orang yang, mohon maaf ya, berzinah dengan orang yang menikah? Sama-sama perbuatannya. Lebih mahal menikah. Padahal kalau ketemu orang Bugis, panahnya 100 juta. Acara laki-laki, acara perempuan. Belum lagi kalau minta lagi sapi, mahal. Akan tetapi apakah yang zina yang murah itu diridhoi, diberkahi oleh Allah? Tidak, berdosa. Apa bedanya akad? Makanya ketika ada yang mengatakan sama saja itu syariah dan enggak, berarti sama dong zina dengan enggak. Perbuatannya sama, akad yang membedakan. Makanya ini pentingnya. Makanya kalau tadi akadnya satu tidak diperbolehkan, kalau akadnya menjadi 2 tadi, kalau memang mau digunakan boleh. Tapi kalau seandainya tidak digunakan, ya lebih baik. Karena jaminan itu menjadi jaminan, dijamin, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan. Mungkin seperti itu. Ustaz Kamal, mohon kalau ada kurang ditambahkan. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari penjelasan Ustaz tadi saya jadi tahu mereka bisa dari tadi yang bisa jelaskan. Jadi ada beberapa hal yang saya tanya, 2 hal. Misalnya cara mencegah agar kita tidak terjadi, agar kita tidak terkena riba.
Oke, baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara mencegah? Jadi tadi saya balas, tidak boleh, ada tidak solusinya, Ustaz? Saya mau beli ini, kalau ke bank ini tidak boleh, ada tidak solusinya? Ternyata ada. Apa solusinya? Datang ke lembaga syariah. Sekarang sudah ada bank syariah. Dulu belum ada. Kalau belum ada, termasuk kategori darurat, karena tidak ada sama sekali. Sekarang sudah banyak. Ada sekarang jadi satu bank syariah Indonesia. Ada bank muamalah dan lain sebagainya. Makanya solusinya ya ke sini. Kalau yang mau lebih besar, mau yang lebih kecil, ada cakupannya koperasi syariah. Saya butuh modal, Ustaz. Saya kalau besar-besar nggak bisa ke bank. Bisa datang ke BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Bukan koperasi biasa, koperasi syariah. Apa bedanya sih bank syariah dengan bank konvensional? Pertama, di setiap bank syariah ada dewan pengawas syariah. Ada ulama yang ikut mengawasi produk-produknya apa tidak sesuai syariah, apa sesuai syariah. Aman. Yang kedua, tidak akan melakukan transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam. Kan bahaya juga kalau kita punya uang nih, contoh nih, kita simpankan ke salah satu bank yang tidak syariah. Nah ini kalau yang tidak syariah, dia bebas meminjamkan kepada siapa. Mohon maaf kalau ada orang mau buka usaha prostitusi umpamanya, bisa pakai uang kita. Itu kalau kita simpan di bank yang bukan. Tapi kalau kita disimpannya di syariah, aman dari hal-hal seperti itu. Kalau orang mau buka tempat perjudian, tidak mungkin dikasih. Mau buka usaha minuman keras, tidak mungkin dikasih. Tapi kalau di bank yang lain, bebas. Karena yang dia pikirkan bagaimana untung dan untung. Tapi kalau di bank syariah, ada pengawas yang mengawasi. Bukan hanya untung, berkah juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi ya? Oh, kalau sudah, ya siap. Ya siap. Ustaz, saya sudah terlanjur minjam ke bank itu. Masih ada 5 tahun lagi, Ustaz. Ini saya tahu, saya baru tahu ini, Ustaz, dari pengajian subuh ini ternyata, aduh, ini gimana, Ustaz? Solusinya, kalau menurut fatwa DSN MUI, bisa dipindahkan. Namanya hawalah atau akad hiwala. Maksudnya gimana, Ustaz? Utang kita dipindahkan ke keuangan syariah. Nanti tinggal kita cicilnya ke bank syariah. Bisa. Ada juga ulama yang mengatakan karena sudah terlanjur, diselesaikan dulu. Diselesaikan sampai tuntas, jangan lagi. Kalau sudah selesaikan biasa gitu. Kalau sudah tinggal setahun, Bapak terpilih. Biasa kan bahasa bank gitu ya. Bapak terpilih jadi nasabah prioritas, masih diberikan kemampuan diberi pinjaman 50 juta lagi, 100 juta lagi. Gimana Bapak, melanjutkan apa tidak? Kan kita begitu. Nah, kalau seandainya lanjut lagi ya baru dipertanyakan. Tapi kalau seandainya ya sisa sedikit, pokoknya boleh diselesaikan. Boleh juga dengan cara yang tadi, datang ke lembaga keuangan syariah, bilang saya punya utang di bank ini, bisa tidak dikonversikan ke syariah? Itu bisa. Akadnya juga sudah ada, disiapkan sama ulama-ulama kita. Jadi insya Allah kalau kita ke syariah itu, ulama sudah mempersiapkan konsep yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kita aman. Maka kan yang kita inginkan ini berkah. Harta banyak tapi kalau tidak berkah ya susah. Makanya saya pernah buat status tentang berkah itu. Berkah kalau datang ke tubuh kita, fisik kita kuat untuk ibadah. Berkah. Berkah kalau singgah ke harta kita tidak selalu kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Berkah. Berkah kalau singgah ke anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Berkah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, masih banyak ini, kayaknya sampai jam 10 ini. Silakan.
Jangan dihabiskan juga sekarang, simpan-simpan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, kan tadi ada disebut masalah kredit motor. Kalau kita sudah kredit motor, terus kita gunakan motor ini sebagai pencarian pendapatan, rezeki, akan misalnya ngojek atau kurir. Hasil yang kita dapatkan dari hasil kurir tadi ini itu termasuk uang haram atau gimana? Ya, ini ngeri katanya. Makanya saya itu kalau bukan diminta sama takmir saya jarang bahas riba aja. Karena Ustaz Jul ini Ustaz bahas riba ya, waduh. Oke, ngeri pertanyaannya. Jadi begini. Pertama masalah kredit ya. Boleh tidak kredit? Boleh. Ada barangnya. Ada barang. Yang tidak ada barangnya. Nanti kita bisa lihat gini. Contohnya gini. Kalau kita datang mau beli motor nih. Kalau yang punya motor mengkreditkan langsung tidak ada masalah. Berarti jual belinya sah. Tapi kalau gunakan pihak ketiga, oke? Gunakan pihak ketiga berikan motor atau berikan uang. Kalau ketemu langsung pihak pertama, berarti ada uang dan ada barang. Ada uang, ada barang, mau ada untung kah, mau ambil untung kah, mau tidak kontan kah, sama sah. Karena jual beli. Kemudian kalau kita mintanya ke pihak ketiga, ya pihak ketiga tidak tahu. Berikan uang. Uang berapa? 20 juta. Kembalinya 30 juta. Ini masuk kategori riba. Oke? Kecuali, tapi sekarang sudah banyak. Kecuali pihak ketiga ngomong ke dealer, itu motor saya anggap saya punya lah, itu juga bisa. Itu bisa berarti menganggap punyanya si pihak ketiga, kemudian si pihak ketiga minta untung lebih, itu boleh. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya mengikut fatwanya Yusuf Al-Qaradawi, kredit boleh. Karena selama ini pihak ketiga dengan pihak dealer sudah kerjasama. Kecuali memang kita pergi ke khusus peminjaman uang untuk membeli motor, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya tadi yang pertama kerjasama tadi diperbolehkan, maka apapun yang kita gunakan boleh. Oke, apapun yang kita gunakan boleh. Jadi seperti ini sebenarnya berkaitan sama kerjaan. Saya juga selalu ditanya, saat saya kerja di konvensional, bagaimana hukumnya? Saya kasih tahu begini. Kalau Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh dengan waktu. Artinya begini, jangan sampai keenakan di situ. Usahakan kalau bisa pindah, tapi jangan juga langsung keluar. Karena ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Jadi begitu juga di kerjaan yang lain. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk 100%, ya jangan ditinggalkan 100%-nya, tetap berusaha. Karena Allah yang insya Allah akan memberikan kemudahan. Cuma kalau ketemu sama ustadz yang strict, yang agak keras, pasti dibilangnya tidak boleh dan harus bertobat. Tapi insya Allah kalau saya pribadi, kalau digunakan yang betul-betul pencarian kita halal, kemudian kita ikhlas beribadah, bahkan kan kita dapat pahala jihad, orang yang menafkahkan anak dan istrinya. Terlepas dari kita tidak tahu sebelumnya, insya Allah diberikan kemudahan kalau sudah tahu dan tidak melakukannya lagi. Mungkin seperti itu. Kurang kalau ada yang ingin lagi ditanyakan silakan. Kalau tadi misalkan dari haram, terus hasil dari ojek tadi, Ya. apakah haram hanya motor saja atau pencarian nafkah ini termasuk? Baik. Yang pertama kalau sudah begitu, kalau mau yang ikut yang pertama tadi ya, pendapat yang haram ya, berarti harus taubat dan minta maaf pada Allah. Kemudian ya setelahnya insya Allah kan gini, intinya kita tahu itu salah.
salah melangkah lah ibaratnya. Tapi setelahnya ya sudah, kita urusan sudah kita kepada Allah. Oke? Misalnya saya sempat kerja di di diskotik umpamanya. Saya enggak tahu itu enggak boleh umpamanya kan. Saya kerja. Contoh enggak tahu sama sekali umpamanya contoh. Kerja 2 bulan dan sebagainya, saya makan dari situ. Nah, yang salah yang mana? Yang salah awal saya melangkah ke situ. Bagaimana Ustaz sudah masuk ke dalam perut, apakah saya korek semuanya ini keluar? Tidak bisa juga. Jadi setelahnya itu, kalau bisa kita keluar, kalau tidak bisa ya sudah. Insya Allah Allah akan ampuni dan berikan kemudahan. Sama halnya dengan kalau sudah kita tahu itu riba umpamanya, kita gunakan untuk usaha kita. Kalau bisa tadi dengan cara pindahkan ke syariah, itu solusinya. Pindahkan ke syariah itu solusinya. Kemudian digunakan dengan cara yang halal selama tidak bertentangan, maka insya Allah. Mungkin seperti itu. Oke, silakan. Uang apa? Kuno. Oh iya. Iya. Ya. Ya. Jadi saya sempat dulu beli handphone. Saya tidak punya. Ya. Tapi saya langsung kepada pihak kreditnya. Ya. Jadi saya bilang, dia tanya apa? Saya bilang ini berapa cicilannya? Ya. Jadi dia nyuruh saya ke toko. Cuma saya tak mau bilang ini aja mas. Saya perhatikan kalau sedikit juga. Ini apakah termasuk riba atau masuk media sehat? Jadi saya langsung angkat 2 saja mas. Saya pakai ini, warnanya ini, masalah untuk kan biasanya itu harus cek kuning. Ya. Baik, yang pertama tadi apa? Uang kuno. Baik, begini. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, bab riba buyut. Di dalam itu ada hadis yang mengatakan az-zahab biz-zahab wal fiddah bil fiddah. Kalau kalian mau jual beli emas, perak harus dengan tunai dan sama nominalnya. Emas perak kalau dilihat saat ini jadi alat tukar apa tidak? Uang kuno masih bisa dipakai untuk belanja apa tidak? Jawabannya tidak. Maka uang kuno itu tidak disamakan dengan alat pembayaran. Dia disamakan dengan komoditas, hanya barang saja. Kalau barang terserah mau jual berapa. Oke, jadi seperti itu. Uang kuno dan lain sebagainya, uang lama-lama kan begitu ya. Tidak digunakan lagi sama sekali. Kalau digunakan lagi, umpamanya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kuncinya seperti itu. Kalau dipergunakan sekarang haram, riba kalau kita perjualbelikan, karena uang bukan sebagai alat untuk jual beli, bukan sebagai media dijual belikan, tidak boleh. Uang menghasilkan uang itu tidak boleh. Jual beli uang tidak boleh. Tapi kalau uang ini ternyata tidak masuk dalam kategori yang dipergunakan saat ini, uang kuno kita mau jual belikan harganya lebih, harganya kurang, kontan tidak kontan, itu boleh. Sama halnya dengan emas. Nah, banyak yang nanya juga tentang bisnis emas. Bukannya di dalam hadis itu emas dan emas harus kontan dan harus sama nominalnya. Maka kalau mengikuti pendapat tadi, mazhab Syafi'i mengatakan illatnya kenapa emas dulu dilarang kecuali kontan dan sama nominalnya, karena emas dulu dipergunakan sebagai alat tukar. Kalau emas sekarang orang pakai jual beli pakai emas tidak? Tidak, karena tidak disahkan dengan undang-undang kita. Kecuali undang-undang kita sudah memperbolehkan kita jual belinya pakai emas, baru hukum ini berubah. Makanya lahirlah fatwa DSN MUI nomor 77 yang membolehkan kalau mau jual beli emas itu diperbolehkan walaupun dengan cara dicicil. Oke, itu diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa tadi? Oh, pendapat pribadi. Ya.
Jadi sebenarnya jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Yang penting paham akad sebenarnya. Itu pentingnya kalau kita paham akad. Yang pertama yang tidak boleh. Saya mau beli HP. Kemudian datang ke pihak ketiga. Pihak ketiga tidak tahu sama sekali kita mau beli apa. Dia hanya taunya aku pinjamkan kau uang, kembalikan lebih. Selesai. Aku tidak mau tahu urusan mau beli motor, kamu beli HP, dan lain sebagainya. Kalau kasusnya yang ini, maka ini masuk dalam kategori riba. Tidak dibolehkan. Yang kedua, 3 juga, tapi boleh. Contoh, di bank syariah juga menggunakan ini. Namanya akad murabaha bil wakalah. Akad jual beli tetapi melalui wakilnya. Siapa wakilnya? Orang yang mau. Contoh, datang ke pihak ketiga, ngomong ke pihak ketiga, saya mau beli motor, saya mau beli HP, mereknya ini jenisnya ini. Kemudian pihak ketiga tadi ngomong begini, oke, kita gunakan akad murabaha bil wakalah, saya mewakilkan diriku kepada dirimu untuk beli itu barang. Oke, ini sah dan diperbolehkan. Makanya kalau kita paham akad sebenarnya mudah. Saya memberikan ini uang, tapi ini kamu wakilkan diriku beli HP, kemudian nanti kamu cicil dan ada tambahan. Boleh apa tidak? Boleh. Karena dia mewakilkan, namanya murabaha bil wakalah. Ini makanya tadi ada 1 yang tidak diperbolehkan, 2 diperbolehkan. Kalau 2 maka insya Allah lebih aman. Kalau mau lebih aman, kreditnya langsung sama orangnya. Itu aman sudah. Tidak ada perselisihan di antaranya. Allahu a'lam. Sudah ya? Kayaknya makanannya sudah dingin. Nanti kita bahas di luar forum juga boleh. Nanti kita bahas sambil makan juga boleh. Mau datang sambil cerita juga boleh. Mau nomor WA saya, mau diskusi juga boleh. Insya Allah. 24 jam aktif. Tapi kalau tidur saya tidak balas. Kalau bangun saya balas. Insya Allah. Kalau mau WA saya juga boleh. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin pembahasan saya ini masih banyak kekurangannya. Mungkin pernah dengar ustadz yang lain bahas ini, ustadz lain bahas ini. Ya bolehlah kita didiskusikan. Kalau ada ilmu yang lain yang saya tidak tahu, nanti bisa dikasih tahu saya. Nanti kita diskusi bersama terkait hal ini. Karena ini memang ranahnya ijtihad. Artinya ulama bisa berbeda pendapat. Tapi kalau mau aman karena kita tinggal di Indonesia, maka ikutilah fatwanya MUI yang sudah mengatur hal-hal transaksi seperti ini. Sudah ada. Namanya Dewan Syariah Nasional. Kalau mau aman karena kita tinggal di Indonesia, tinggal ikuti yang itu, maka insya Allah kita aman transaksinya dan juga dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.